Seorang wanita cantik bernama Dominika yang hidup berdua dengan ibu yang sangat ia cintai. Sehari-hari Dominika selalu merawat ibunya yang sedang sakit parah. Di tempat berbeda, adegan memperlihatkan seorang agen tengah menerima sebuah pesan yang menyuruhnya untuk bergegas pergi. Di tengah kegelapan malam, ia bertemu dengan seorang pria misterius. Ia memberinya sebuah pesan, namun tiba-tiba ada petugas datang memperhatikan mereka. Dan si agen rahasia kemudian menembakkan pistolnya untuk mengalihkan perhatian polisi. Polisi itu pun mengejar agen rahasia ini sampai ia terpojok. Namun ia berhasil sampai di kedutaan Amerika untuk dapat mendapatkan perlindungan. Di sisi lain, setelah Dominika mendapat perawat untuk ibunya, ia pun bergegas pergi ke tempat pertunjukan di mana ia akan menari balet. Sebelum naik ke atas panggung, Dominika bertemu dengan pamannya yang bernama Evan, yang bekerja sebagai seorang intelijen pihak Rusia. Si paman memperkenalkan Dominika pada temannya yang bernama Ustinov. Setelah itu pertunjukan pun dibuka dengan beberapa balerina yang menunjukkan bakatnya. Lalu pertunjukan utama di malam itu yaitu Dominika yang muncul sebagai bintang utamanya. Semua mata tertuju dan kagum pada aksi Dominika. Kekaguman itu tak berlangsung lama karena rekan tari Dominika tidak sengaja menginjak kaki Dominika sampai membuatnya patah. Dominika kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan. Di sisi lain, agen rahasia di awal film tadi yang bernama Ned sedang diinterogasi oleh temannya. Temannya mengungkapkan bahwa mobil patroli tadi tidak berniat untuk mengejarnya, tapi dia memang hanya melakukan patroli rutin. Ned mengatakan kalau pihak kepolisian Rusia mulai mencari tahu siapa orang yang bertemu dengan Ned malam itu. Orang tersebut dijuluki dengan sebutan Marbel. Bahkan bukan hanya kepolisian, pihak intelijen Rusia juga mencari tahu si Marbel ini. Evan yang kita ketahui sebagai intelijen Rusia sampai harus dipanggil oleh atasannya untuk memulai investigasi. Dominika sendiri hanya bisa meratapi nasibnya yang sangat tragis dan mengharuskan dirinya untuk pensiun sebagai penari balet. Singkat cerita, Evan yang memiliki banyak sumber informasi memberikan ponsel berisi percakapan mengenai yang menimpa dirinya sudah direncanakan Sonia yang juga penari balet saingannya. Mendengar hal itu, Dominika pun emosi. Dia langsung menuju tempat pertunjukan. Di sana ia mengikuti teman penarinya yang menuju kamar mandi untuk menemui Sonia. Ketika mereka berdua sedang asik bergenjrot ria, Dominika melampiaskan emosinya dan meninggalkan mereka berdua terkapar. Sesampainya di rumah, Dominika mendapati ibunya yang terkapar di kamar mandi. Dominika juga dihadapkan dengan masalah baru karena harus membayar sewa rumah dan membiayai pengobatan ibunya. Dominika pun datang ke Evan untuk meminta pekerjaan dan kebetulan intelijen Rusia sedang membutuhkan informasi tentang Ustinov mengenai asal-usul hartanya dan semua bisnisnya. Dominika disuruh untuk mendekati Ustinov dan mendapatkan kepercayaannya. Dominika tidak punya pilihan lain karena Evan berjanji akan membayar perawatan dan pengobatan untuk ibunya. Dominika diminta berdandan secantik mungkin sehingga dengan mudah ia dapat membuat Ustinov terpikat pada dirinya. Dominika kemudian mengajak Ustinov ke kamarnya dan meminta pengawal untuk meninggalkan mereka. Ustinov yang memang sudah tertarik dengan Dominika pun mencoba memperkosanya. Ketika Dominika sudah pasrah, tiba-tiba muncul seorang pria berhelm yang langsung mencekik Ustinov. Dominika lalu dibawa kabur bersama pria tersebut. Mereka berdua pergi ke tempat rahasia yang di mana di sana Evan sudah menunggu mereka berdua. Ternyata ini adalah ujian pertama bagi Dominika.
Evan juga mengajak Dominika untuk bergabung menjadi agen rahasia Rusia yang disebut dengan Sparrow. Lagi-lagi Dominika tidak punya pilihan lain karena nyawa ibunya berada di tangan Evan. Singkat cerita, Dominika pun dikirim untuk belajar di sekolah khusus agen rahasia. Seorang wanita tua yang bernama Matron menyambut kedatangan Dominika. Selama di sekolah ini, Dominika akan dipanggil dengan nama samaran yaitu Katia. Suatu hari Dominika dan rekannya yang bernama Victor diminta untuk maju ke depan. Mereka diminta memperagakan manipulasi psikologis. Dengan santainya, Matron meminta Victor dan Dominika untuk membuka pakaiannya di depan murid-murid lain. Matron berdalih bahwa tubuh mereka sekarang adalah milik negara. Selain itu, Matron juga menyuruh calon agen lain untuk menghisap gua rudal seorang narapidana. Bagi Matron, semua ini bertujuan untuk memanipulasi lawan agar mereka hanya fokus pada keindahan wanita. Dan dengan itu mereka mudah untuk mendapatkan informasi yang akan mereka butuhkan. Selain itu, Dominika dan murid lain juga harus menyambut dan melayani para senior yang baru saja pulang dari tugas negara. Mau tidak mau, Dominika pun mengajak mereka ke kamar dan terpaksa melakukan hal itu. Semua yang terjadi pada Dominika membuatnya merasa sekolah ini bukan sekolah intelijen, melainkan sekolah asusila karena dia sekarang sudah lama sekali tidak memiliki harga diri. Suatu hari dia akan diperkosa oleh siswa lain. Tanpa ragu ia menghajar orang tersebut hingga babak belur. Sebagai hukuman, Dominika harus melayani siswa tersebut di depan semua orang. Dominika pun tidak bisa melawan, namun di tengah itu, setelah menunggu cukup lama, ternyata si pria tidak kunjung bangun. Cerita beralih ke Ned. Aksinya di awal film ternyata berujung panjang, bahkan dia akan dibebas tugaskan. Tapi Ned berusaha meyakinkan kalau Marvel tidak akan mudah percaya dengan agen baru. Akhirnya Ned pun dipindahkan dari Rusia ke Budapest untuk sementara waktu. Hari-hari pun berlalu. Matron telah menguji Dominika dengan sangat baik melalui semua pelajaran dan ujian di sekolah itu. Bahkan karena hal ini, dia dipulangkan lebih awal untuk menerima tugas lapangan pertamanya. Evan memerintahkan Dominika untuk mendekati Ned yang dipindahkan ke Budapest. Dia diberi paspor dan identitas baru yang bernama Katarina dan bergegas menuju Budapest. Sesampainya di Budapest, Dominika atau sekarang Katarina akan tinggal di sebuah apartemen bersama Sparrow lainnya yang bernama Marta. Selama di Budapest, Dominika harus melapor ke anak buah Evan yang bernama Fron. Tak butuh waktu lama, Dominika berhasil untuk mendekati Ned. Dengan kecantikannya, Dominika dapat dengan mudah mendekati Ned. Tapi ternyata Ned menyadari kalau Dominika adalah agen baru dari Rusia yang memang ditugaskan untuk mendekati dirinya. Di sisi lain, Dominika ternyata menaruh dendam kepada Evan. Karena hal itulah Dominika pun sepertinya lebih memilih berkhianat kepada Rusia dan membelok ke Amerika. Suatu hari Dominika dikejutkan dengan tubuh Marta yang sudah kaku dan tercabik-cabik oleh pria berhelm yang pernah membunuh Ustinov di awal film tadi. Pria ini bernama Matorin yang memang tugasnya sebagai algojo. Marta sendiri dihabisi karena dia dianggap gagal melakukan tugasnya. Kejadian itu tidak membuat Dominika mengurungkan niatnya. Dia malah semakin dekat dengan Ned dan juga membuka jati dirinya. Dia menceritakan kisahnya yang ditumbalkan oleh pamannya sendiri untuk menjadi seorang agen rahasia. Ned mulai terbawa suasana, kemudian dia juga menceritakan hubungannya dengan Marvel yang mengajak Dominika untuk berkhianat dan bekerja sama dengan dirinya sebagai agen rahasia untuk Amerika. Akhirnya Ned menghubungi temannya yang berada di Amerika dan mengharuskan Dominika membuat perjanjian dengan pihak Amerika bahwa dirinya akan menukarkan informasi berharga Rusia untuk Amerika. Sebagai langkah awal, Dominika diberi uang $30.000 di sebuah rekening. Dominika akan menggantikan tugas Marta untuk bertemu dengan seorang senator yang bernama Stephanie. Stephanie memegang sebuah data rahasia yang dimana seharusnya data ini akan diberikan kepada Marta. Tapi dengan perjanjian yang dilakukan oleh Dominika, data ini akan diberikan kepada Amerika. Singkat cerita, data sudah berhasil diambil dan diamankan oleh pihak Amerika.
Stefani pun dapat uang $250 sebagai uang suap tanda terima kasih. Tapi setelah keluar dari tempat tersebut, ternyata sudah banyak agen rahasia yang membuntuti Stefani. Ia pun panik dan berjalan hingga tertabrak sebuah truk, dan lebih parahnya lagi, Evan ternyata sudah mengetahui kalau Dominika ternyata telah berkhianat dan lebih memilih pihak Amerika dibandingkan negaranya sendiri. Akhirnya Dominika pun diterbangkan ke markas besar intelijen Rusia. Di sana Evan sudah menunggu untuk melakukan penyiksaan kepada Dominika. Berbagai pertanyaan dan penyiksaan harus dirasakan oleh Dominika. Tapi Dominika mengaku bahwa ia tidak terlibat dan tidak berkhianat pada Rusia. Setelah babak belur dan dianggap berkata jujur, Dominika pun dipulangkan dan bertemu dengan ibunya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Setelah dipulangkan, Dominika malah kembali dekat dengan Ned. Kali ini hubungan mereka jauh lebih intens, lebih dari sekedar agen rahasia. Evan dan atasannya yang bersama mengetahui hal ini justru membiarkan mereka supaya Dominika bisa menggali informasi lebih jauh lagi. Suatu malam seseorang datang untuk menghabisi Ned. Di situasi ini Dominika berpura-pura akan menghabisi Ned. I take my time. Sampai mendapat kesempatan, Dominika pun membunuh Matorin dibantu oleh Ned. Matorin pun tewas walaupun Dominika dan Ned harus bersimbah darah. Dominika pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Di rumah sakit inilah Dominika didatangi oleh Jenderal Vladimir. Orang yang dicari Dominika selama ini ternyata adalah Jenderal Vladimir lah, yang selama ini disebut Ned sebagai Marbel. Vladimir adalah seorang jenderal yang mengkhianati Rusia karena kejadian masa lalunya. Vladimir memberikan Dominika sebuah pilihan. Dengan menyerahkan dirinya, Dominika akan mendapatkan penghargaan dan kenaikan jabatan, dan Vladimir akan dihukum seberat-beratnya karena berkhianat pada Rusia, atau Dominika bergabung bersama Vladimir untuk menjadi double agen Rusia dan Amerika. Setelah itu, Dominika menelpon Zakharov untuk memberitahu identitas si Marbel yang sebenarnya. Untuk itu, Dominika meminta melakukan pertukaran. Zakharov sangat bingung dan kaget mendengar siapa Marbel sebenarnya. Lalu terjadilah peristiwa penting di sebuah landasan. Dominika, Ned, dan beberapa agen Amerika lainnya membawa seorang, tetapi setelah dibuka, ternyata bukan Vladimir yang ditukarkan, melainkan temannya sendiri yaitu Evan. Di sini Dominika tersenyum puas karena dendamnya selama ini terbalaskan. Ternyata secara diam-diam Dominika telah menyusun sebuah rencana untuk menjebak Evan tanpa sepengetahuannya. Dari membuat rekening atas nama pamannya sendiri, lalu meminta Amerika mentransfer uang $250.000 ke rekeningnya. Lalu dia juga memberikan harddisk berisi data palsu dan menaruh gelas Evan di rumah Ned yang semakin memperkuat kalau Evan adalah pengkhianat yang dicari oleh Rusia. Nasib Evan sendiri harus berakhir di sini. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba ada sosok penembak jitu yang melepaskan peluru menembus kepalanya, yang tentunya membuat Evan langsung tewas. Karena pencapaiannya, Dominika diberikan sebuah penghargaan dan diangkat menjadi bagian penting di intelijen Rusia. Sekembalinya di rumah, Dominika menerima panggilan telepon dari Ned, dan film pun selesai.